Halo semua, gue Satria. Di video kali ini gue akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat daftar pilihan di Excel atau drop-down list dengan menggunakan menu data validation. Oke, kita langsung aja. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu data validation atau drop-down menu, drop-down list. Jadi drop-down list ini adalah fitur yang kita gunakan untuk memberikan beberapa pilihan kata atau kalimat ketika seseorang itu mengklik sebuah sel ya. Ini seperti ini contohnya. Ya, misalkan kita ada dua kolom tabel. Nah, di kolom pertama ini ada beberapa nama. Nah, di kolom yang kedua ini kita menginstruksikan orang lain itu agar hanya bisa mengisi data sesuai dengan tabel yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini awalnya kita buat kosong misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat kosong gini, tentu orang lain akan bingung nih kira-kira pekerjaan apa yang harus mereka tulis. Karena kan terlalu banyak pekerjaan yang harus mereka isi. Misalnya ada PNS, swasta, atau seterusnya. Jadi untuk memastikan mereka hanya mengisi jenis-jenis pekerjaan yang kita tentukan, maka kita perlu namanya drop down list atau data validation ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita klik sini akan muncul pilihan beberapa pekerjaan yang kita tentukan untuk dipilih ya, wira swasta misalnya, kemudian karyawan swasta, guru, kemudian misalnya karyawan swasta lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mereka ataupun orang lain itu mengisi di luar ini, maka nanti secara otomatis Excel tidak akan meng-approve ya. Coba kita isi selain ini ya, misalnya kita isi PNS misalnya. Nah, akan muncul bahwa kata atau kalimat yang kita isi itu tidak sesuai. Artinya dia divalidasi oleh Excel, data tersebut tidak sesuai dengan tabel yang kita tentukan. Itu mengapa fitur ini disebut namanya data validation gitu ya. Oke, bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Nah, ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan sumber tabel. Sumber tabel itu kita membuat tabel tambahan untuk mengisi pilihan-pilihan yang akan kita tentukan ya. Jadi ada 3 pilihan. Di sini saya buatkan tabel. Ada 3 pilihan wira swasta, karyawan swasta masing-masing berbeda baris. Nah, cara kedua itu tanpa sumber tabel. Nah, jadi nanti nama-nama pekerjaan ini langsung kita input di menu data validation-nya. Kita tidak perlu tabel tambahan. Ya. Oke, kita langsung aja untuk cara yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Jadi teman-teman, misalkan punya dua kolom ini ya, kemudian teman-teman langsung blok saja di area mana yang teman-teman ingin munculkan pilihannya. Ini kita blok saja seperti ini. Nah, kemudian kita menuju ke tab data. Nah, nanti kemudian cari grup data tools, kemudian cari data validation-nya. Dia tulisan centang begini, langsung klik aja. Nah, di sini dia meminta pilihannya apa, ini value kah atau apakah. Ini kita klik aja, kita pilih list ya. Kemudian kita menuju source, kita klik aja tanda panah atas ini. Nah, kita tentukan kita mau masukkan data yang mana jadi data tabel sumbernya gitu ya. Ini kita pilih yang ini. Kemudian kita klik lagi dan oke. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul ya. Ini udah muncul tanda panah ke bawah, kita langsung bebas milih sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oke, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua bagaimana? Jadi kita tanpa membuat sumber tabel ya. Jadi kita caranya sama, kita blok juga seperti biasa. Kemudian kita menuju ke data validation, kita pilih, kemudian kita pilih list juga. Nah, kita langsung ketik di sini. Caranya ketik saja misalnya karyawan swasta ya, karyawan swasta. Nah, kita pakai tanda titik 2. Kadang-kadang tanda koma, kadang-kadang titik 2. Tergantung settingan atau komputer teman masing-masing ya. Kemudian misalnya tadi ada tanpa spasi ya, wira swasta misalnya. Kemudian tadi terakhir guru ya. Oke. Nah, ini juga langsung muncul ya. Nih, karyawan swasta. Gitu, dan misalnya guru misalnya. Namun dari kedua tabel ini masing-masing punya keunggulan dan kelemahan masing-masing teman-teman. Nah, kalau yang pertama ini, dia keunggulannya memang cocok untuk pilihan yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari 3-10 pilihan-pilihan, kita dengan lebih mudah memblok pilihan-pilihan tabelnya dan lebih mudah juga untuk mengetik pilihan-pilihannya seperti itu. Namun kelemahannya teman-teman, kalau misalnya kita menghapus data ini, maka dia nanti otomatis langsung hilang pilihan-pilihan yang tadi ya. Coba kita hapus, ini langsung hilang. Ini tuh, tidak ada lagi pilihannya di situ. Ini salah satu kelemahannya. Kecuali kalau misalnya teman-teman bisa mengunci tabelnya atau menghiddennya gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini, dia keunggulannya aman dari kemungkinan terhapus karena kita memasukkan pilihannya itu langsung di menu data validation-nya gitu ya. Namun kelemahannya,
tidak cocok untuk pilihan yang banyak atau teks yang panjang. Coba kita cek tadi teman-teman ya. Misalnya kita ingin membuat yang panjang, misalnya gini seperti ini, kita harus capek-capek mengetiknya. Kadang-kadang dia suka error gitu ya. Gitu. Oke, sekian dulu teman-teman. Di video kali ini tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membuat drop down list ya, menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan sumber tabel dan yang kedua tanpa sumber tabel. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan share. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran atau masukan atau ingin request topik apa lagi yang perlu kita bahas bareng-bareng, silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman bisa update video-video gua selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.